Kalau yang dari nol, betul-betul nol adalah Kopiko tahun 86. Jadi saya diundang oleh klien, dia punya mesin permen hard candy. Ada 2 mesin, masing-masing punya kapasitas 2 juta piece per hari. Nah waktu itu mereka memproduksi namanya permen Chelsea. Nah permen Chelsea itu dari Morinaga Jepang. Nah karena 2 tahun lagi itu license-nya habis, jadi dia harus bikin permen baru. Nah dia minta ide sama saya. Nah waktu kita ngobrol, Pak Yogi bilang, si pemiliknya nih, Pak saya mau bikin permen jahe. Terus saya tanya, kapan Pak Yogi terakhir makan jahe? Ya 2 minggu lalu, waktu kita sekeluarga rame-rame ke puncak. Terus ada konsultannya dari Amerika, namanya Mr. Sekris. Dia bilang, kalau saya permen mentol. Karena mentol itu sangat netral dan mengharumkan mulut katanya. Pak Yogi tanya, kalau Pak Abi idenya apa? Saya bilang permen kopi. Kok permen kopi Pak? Katanya. Loh permen kopi itu paling disukai. Dan orang ngopi itu bisa sehari 3 kali, bisa lebih gitu. Karena itu kemudian saya usulkan kita bikin permen kopi. Terus dia tanya, namanya apa? Namanya Kopiko. Itu saya ambil dari Madura. Orang Madura kalau bilang kopi ya kopi. Tapi kalau permen rasa kopi, itu bilangnya pikopi. Nah, karena saya nggak mau disu sama orang Madura, jadi saya balik aja jadi Kopiko. Artinya permen kopi yang menggantikan kalau nggak ada kopi. Kalau nggak ada kopi, ya. Jadi saya mulai dari bikin produknya. Kemudian kasih namanya, kasih mereknya, kemudian kasih maknanya, ganti yang ngopi itu. Sampai campaign-nya. Dan cilakanya, waktu di riset, ya dilakukan survei, focus group discussion, ada 8 grup ya, yang mewakili konsumen, Jabodetabek, itu ternyata jawabannya no. Permen nggak bisa gantiin kopi, karena hangatnya nggak ada, karena seruputnya nggak ada, karena nikmatnya nggak ada, jadi nggak bisa. Pada waktu itu Pak Yogi banting itu hasil FGD itu ke saya. Gimana Pak? Ternyata gantinya ngopi nggak diterima masyarakat. Saya bilang, itu kan masyarakat yang ikut FGD. Apa sih FGD itu artinya? FGD itu memotret peristiwa hari ini berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan Kopiko dibikin untuk masa depan. Bagaimana Anda bisa mengukur masa depan dengan masa lalu? Jadi terserah Anda mau terus apa enggak. Percaya enggak sama campaign ini? Pak Yogi bilang saya percaya. Saya bilang kalau saya percaya mau saya bikin. Jadi gimana? Ya udah taruhan aja 3 bulan. Kita coba. Kalau laku ya jalan terus. Kalau nggak laku campaignnya berhenti. Kalau berhenti gimana? Ya nggak usah bayar saya. Tapi kalau laku bayar saya double. Akhirnya 3 bulan laku. Laku.